Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bolo bagaimana kabarnya? Dan juga adik-adik yang di sini bagaimana kabarnya? Alhamdulillah bi khairi wa afiyah. Baik, jadi Bolo pada hari ini kita berada di program Arek Ngaji. Dan pada hari ini kita akan belajar bersama tentang baca tulis Al-Quran. Yang pertama-tama kita akan belajar huruful hijaiyah. Akan tetapi sebelum kita memulai pembelajaran ini, marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin. Baik, langsung saja kita mulai. Huruful hijaiyah. Apa itu huruful hijaiyah? Jadi huruful hijaiyah itu adalah huruf abjadnya bahasa Arab. Kalau di bahasa Indonesia itu namanya kan huruf abjad, kayak A, B, C, dan lain-lain. Nah, kalau huruful hijaiyah itu huruf abjadnya bahasa Arab. Huruf abjadnya bahasa Arab itu ada berapa sih? Jadi huruf hijaiyah itu ada 29. Apa aja itu? Yang pertama, alif. Alif. Terus kemudian ba. Ba ya. Bukan ba. Ba. Jelas, ba. Terus yang ketiga ta. Ta. Terus kemudian yang keempat sa. Sa. Lidahnya ada di tengah-tengah gigi. Sa. Gitu. Ba, ta, sa. Ini model hurufnya hampir sama ya. Tapi yang ba ini titiknya ada di bawah. Terus yang ta titiknya ada 2 di atas. Terus yang sa itu titiknya ada 3 dan ada di atas. Jadi begitu tenger-tengeran nih. Ba, ta, sa. Terus kemudian jim. Jim. Jim, bukan jim, jim. Jadi gak boleh ada angin yang keluar dari mulut. Jim. Boleh dicoba. Jim. 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 Yang satunya? Jim. 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 Oke. Terus kemudian ha. Ha, tipis. Ha. Dicoba, boleh? Ha. 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 Terus kho. Kho, ngorok ya, ngorok. Kho. 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 Ya. Jim, ha, kho. Ini hampir sama juga modelan hurufnya. Kalau jim ada titiknya di perutnya. Jim. Kalau ha nggak ada titiknya. Terus kalau kho ada titiknya di atas. Ya, bisa dipahami? Insyaallah. Terus kemudian dal. Dal. Bukan dal, bukan dal juga. Dal. Dal ya. Dal. Terus kemudian zal. Zal. Agak tipis. Zal. Bedanya dal dengan zal, kalau zal ini ada titiknya di atas. Titik. Kalau dal gak ada titiknya. Terus kemudian ro. 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 Ya. Ro sama dal ini hampir sama emang tulisannya. Tapi kalau ro ini lebih kayak perusutan gitu. Terus kemudian za. Za. Ro, za. Ini bentuknya hampir sama, tapi za ada titiknya di atas yang membedakan kayak gitu. Terus kemudian sin. Sin. Sin biasa tipis. Sin. Saya. Satu itu pakai sin. Terus kemudian shin. Shin. Shin ini tebal. Shin. Shin boleh dicoba. Shin. Coco. Shin. Shin. Syaitan. Syaitan. Okay. Sin, shin, terus kemudian swad. 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 Sada. Terus kemudian dod. 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 Dada. Dod. Dada.
Yang membedakan antara sin dan antara sod dan dod itu, yang dod ini ada titiknya di atas. Ya. Terus kemudian to. To. Kalau dod itu huruf apa namanya? Ini cara mengeluarkan hurufnya itu harus memantul di antara dua pipi ini. Boleh salah satu atau dua-duanya. Dod. Terus kemudian kalau to, ini agak berat. To. Agak mencoco. To. Boleh dicoba? Po. To. Po. Ayo. Po. Terus kemudian zo. Zo. Bentuknya sama, tapi ada titiknya di atas. Zo. Terus kemudian ain. 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 Coba. Ain. Coba. Ain. Terus kemudian ghain. Ghain. Ghain gitu ya. Ghain. Bedanya antara ain dan ghain, kalau ghain ada titik di atas. Terus kemudian fa. Fa. Bukan pak, fa. Fa. Coba. Fa. Terus kemudian qaf. 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 Di sini agak memantul ya. Qaf. Qaf. Terus kaf. Kaf, biasa. Kaf, biasa ya. Coba dibedakan antara qaf dan kaf. Qaf. Qaf, terus Kaf. kaf. Terus kemudian lam. Lam. Terus mim. 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 Nun. Nun. Apa tadi? Terus kemudian ini? Nun. 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 Terus kemudian wawu. Wawu. Ha. Ha. Ha, kalau membaca ha itu harus ada getaran di dada. Ha harus kerasa getaran. Dicoba. Dicoba dipegang. Bisa nggak? Ada nggak? Ada. Coba. Terus kemudian hamzah. Hamzah. Yang terakhir ya. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Pas ya? Ada 29. Baik. Segini dulu pembelajaran kita di segmen ini. Nanti kita akan kembali lagi di segmen yang kedua. Baik Bolo, jangan kemana-mana, tetap di Arek Ngaji, hanya di Arek TV. Baik, kembali lagi Bolo bersama saya Cahyani Milki Safira di dalam program Arek Ngaji. Baik, sekarang adalah segmen yang kedua. Jadi di segmen yang kedua ini kita akan belajar bersama tentang transliterasi. Apa itu transliterasi? Transliterasi itu adalah translate dari huruf hijaiyah ke huruf abjad. Langsung saja kita mulai. Jadi yang pertama huruf alif. Alif ini adalah huruf ilat atau huruf sakit. Jadi dia tidak bersuara. Kemudian ba. Ba ini sama seperti B. Terus kemudian ta. Ta sama seperti T. Terus kemudian sa. Sa ini S, kemudian titik atas atau TS. Terus kemudian jim. Jim ini sama seperti J. Terus kemudian H. H ini H titik bawah. Lanjut. Kho. Kho ini KH. Terus kemudian dal. Dal ini D. Terus dal. Dal. DZ atau
D titik atas. Terus kemudian ro. Ro itu R. Za sama seperti Z. Terus kemudian sin. Sin adalah S. Kemudian shin, SY. Kemudian sod. Sod ini adalah S titik bawah atau SH. Terus kemudian dod. Dod ini D titik bawah atau DL. Terus kemudian to. To ini T titik bawah atau TH. Kemudian dho. Dho D titik bawah atau DZ. Ya. Terus kemudian ain. Ain ini koma atas. Ain. Kemudian ghain GH. Kemudian fa. Fa sama seperti F. Terus kemudian qaf. Qaf ini seperti Q. Terus kaf sama seperti K. L sama seperti L. Ini lam, L. Kemudian mim sama seperti M. Kemudian nun sama seperti N. Wawu sama seperti W. H. H. Hamzah. Hamzah itu koma atas tapi yang kebalik. Kemudian ya adalah Y. Kemudian bedanya hamzah dengan alif, kalau alif itu tidak bisa bersuara. Kalau hamzah yang bisa membunyikan suara. Seperti A, I, U itu dari hamzah. Kalau huruf konsonannya. Terus kemudian huruf-huruf konsonan ini semua tidak bisa bersuara kalau belum ada huruf vokalnya. Atau kalau dalam bahasa huruf hijaiyah, harokat. Harokat itu tanda baca. Itu ya. Dan huruf-huruf ini semua adalah huruf konsonan, yang artinya tidak bisa bersuara apabila belum ada tanda baca atau harokat. Nah, baik. Jadi nanti di segmen berikutnya kita akan membahas tentang harokat. Jangan kemana-mana, tetap di Arek Ngaji. Baik, Bolo, kembali lagi bersama saya dalam program Arek Ngaji di segmen yang ketiga. Jadi di segmen yang ketiga ini kita akan belajar bersama tentang harokat atau tanda baca. Jadi harokat itu ada 4. Yang pertama fathah, kemudian kasroh, dhammah, dan juga sukun. Boleh diulangi apa saja? Fathah, kasroh, dhammah, sukun. Yeah. Kemudian langsung saja kita bahas yang pertama, fathah. Fathah itu tanda bacanya ada di atas huruf. Misal, ba. Kemudian ada fathah di atas, maka bacanya ba. Mbak ini tadi kan transliterasinya kan B. Nah, fathah ini seakan-akan adalah huruf vokal A. Jadi ba plus A, jadi ba. Paham? Insyaallah. Kemudian yang kedua, ta. Ta kemasukan fathah menjadi ta. Terus kemudian yang ketiga, sa. Sa, fathah sama dengan
Sa. Ya, paham? Insyaallah. Coba. Kalau jim fathah dibaca menjadi Ya. ja. Ha fathah menjadi Ha. kemudian kho fathah menjadi. Kho. Nah, kho ini adalah huruf kecuali, huruf yang dikecualikan. Jadi huruf vokalnya yang sebenarnya a berubah menjadi o. Menjadi kho. Bukan kha, tapi kho. Nanti di akhir kita akan bahas beberapa huruf-huruf yang dikecualikan. Terus kemudian sekarang lanjut yang kedua. Ini fathah udah paham ya gimana fathah? Insyaallah. Terus kemudian yang kedua kasroh. Kasroh itu tanda bacanya ada di bawah huruf. Contoh, ba, kasroh. Ini namanya kasroh. Yang ada di bawah huruf ini namanya. Nah, kasroh ini huruf vokalnya adalah i. Apa? I. Jadi, ba tadi kan transliterasinya kan b. Terus kemasukan huruf vokal i menjadi terus ta. Kalau ada kasroh menjadi Ti. sa. Kasroh menjadi Ti. kemudian jim. Kasroh menjadi ha. Kasroh menjadi hi. Kemudian kho. Kasroh menjadi Khi. ya. Sudah paham? Insyaallah paham. Kemudian yang ketiga, dhammah. Dhammah itu tanda bacanya ada di atas. Contoh, ba. Tanda bacanya ada di atas, terus kemudian yang melengkung. Kalau yang garis miring doang tadi namanya apa? Fathah. Kalau yang melengkung ini namanya Dhamma. dhammah, huruf vokalnya adalah u. Ya. Langsung saja. Ta. Dhammah menjadi Tu. sa. Dhammah menjadi Su. jim. Dhammah menjadi Ju. ha. Dhammah menjadi Hu. kho. Dhammah menjadi. Khu. Terus kemudian sukun. Sukun ini adalah huruf yang mematikan ya, mematikan bacaan malah. Tandanya sukun itu biasanya di atas huruf itu seperti hak bundar gini. Lingkaran kecil gini. Atau kadang juga koma, kayak koma gitu. Ini ya. Contoh, dan sukun ini pasti tidak akan bisa berdiri sendiri. Contoh, ba fathah. Kalau ba sukun ini menjadi mematikan ini tadi. Babe. Jadi gitu. Jadi mati malahan. Ya. Terus kemudian, jadi kita nggak bisa kalau sukun berdiri sendiri itu nggak bisa. Ntar jatuhnya be gitu. Ya. Jadi harus digabung sama huruf yang lain sebelumnya. Babe. Tak fathah, ba menjadi Tab. sa fathah dan ba sukun menjadi Sab. seperti itu. Terus kemudian jim fathah dengan ba sukun menjadi Jab. ha sukun ha fathah dan ba sukun menjadi Hab. kho fathah dan sukun menjadi Khob. bisa dipahami? Insyaallah. Ya, jadi kita ulang lagi mulai dari yang fathah tadi. Ba, bi, bu,
bab, bab, ya. Ta, ti, tu, bat, ya. Sekarang bagaimana cara bacanya? Ja, ji, ju, baj. Tanda yang di atas ini namanya adalah Fathah. yang di bawah. Kasroh. Kemudian yang di atas tapi yang melengkung namanya. Dhamma. Terus yang lingkaran ini namanya. Sukun. Kalau yang fathah itu huruf vokalnya berbunyi A. kasroh, I. dhammah. U. Kalau sukun Mati. mati. Itu ya. Terus kemudian kita bahas yang tadi, huruf yang dikhususkan tadi. Jadi huruf yang dikecualikan atau yang dikhususkan itu tadi ada 7. Ada 7. Apa aja itu? Pertama, kho. Kemudian ro. Kemudian sod. Kemudian dod. Kemudian to. Kemudian dho. Kemudian qaf. Ya, yang terakhir qaf. Itu ya. Apa maksudnya dikecualikan? Jadi, kalau harokat fathah, tadi kan bunyinya kan A. Ya kan? Nah, kalau yang di huruf-huruf ini berubah menjadi O. Berubah menjadi O. Contoh, kho. Kho ini bukan H, bukan Kha, tapi Kho. ya, jadi O kan? Bukan A lagi. Terus kemudian yang ro. Ro ini dibacanya ra atau ro? Ro. Ro ya. Sama juga seperti sod. Sod ini juga gitu. So. Bukan sa. So ya. Kemudian dod. Ini juga gitu. Do. Bukan ba. Tapi do. Kemudian to, do, dan yang terakhir ko. Udah ya. Sudah bisa dipahami sampai sini? Insyaallah paham. Coba huruf-huruf apa aja tadi yang dikecualikan? Kho, ro, sod, dod, to, do, ko. Iya. Baik, Bolo, alhamdulillahirrahmanirrahim, telah selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Insya Allah kita berjumpa lagi di episode berikutnya hanya di Arek Ngaji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Arek TV